Shalom, Shalom. Seberapa banyak jemaat yang sudah diberkati Tuhan selama sepekan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menyatukan hati kita, untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa seluruh hidup kita, untuk menyembah Dia, untuk meninggikan Dia, menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebagai bukti kesetiaan kami, dan sebagai bukti ucapan syukur kami Tuhan, pada siang hari ini kami membawa seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati Engkau, untuk meninggikan Engkau. Karena itu Tuhan, beracaralah Tuhan pada siang hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sambut Tuhan ibadah pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi satu, kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu setia. Haleluya.
kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Punya
kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang terbesar, Engkau yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau akan melawat setiap hati kami. Engkau yang lebih tahu isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Sebab Dia yang maha besar. Dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan
bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan sudah mencurahkan kuasanya bagi kita. Kita kalahkan segala dosa, kedagingan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya, ku diberi kuasa. Duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat. Tapi perlu kita percaya dan yakin bahwa kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai
ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya berharap. Oh, sampai detik ini Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, sampai detik ini Tuhan, Engkau masih nyatakan kasih-Mu bagi kami. Amin, amin, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Pada hamba-Nya kami persilakan. Mari kita mengangkat tangan kita. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Penyertaan Tuhan sempurna sampai hari ini. Dan kalau kami ada sampai hari ini semata-mata hanya oleh anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Melalui pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan, dan Engkau siap dan lebih lagi memberkati kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau memberkati kami lebih lagi untuk boleh terus menggenapi setiap rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sampaikan isi hati-Mu melalui firman yang hidup dan berkuasa, yang sanggup mengubah setiap kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Coba lambaikan tangan semuanya. Ya, shalom. Katakan kepada teman di sebelah kiri kanannya, saya senang kamu duduk di samping saya. Haleluya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sarjono. Saya, pengembalaan saya ada di Jakarta, di perumahan Citra 1, Kalideres. Saya baru mengembalakan di sana 36 tahun. Dan semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Saya juga berterima kasih untuk
Bapak Gembala, Pak David Budiman yang telah memberikan kesempatan kami, saya dengan tim dari Pekalongan dan dari Jakarta, kami datang ke tempat ini bersama-sama untuk melayani dan sharing kepada kita semua. Karena itu sebelum saya menyampaikan sharing firman Tuhan, saya mengundang teman-teman saya untuk maju ke depan. Kami ingin mempersembahkan sebuah pujian untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya pernah datang di tempat ini, di gereja saudara 45 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu, saya membantu pelayanan di Pekalongan, di Jalan Rambutan, selama 1 tahun. Dan waktu itu kami juga dipertemukan dengan teman-teman ini semua mereka dulunya masih muda semua. Dan mereka sekarang juga masih muda. Ya, karena dari dulu mereka melayani Tuhan. Ada yang masih jadi guru sekolah minggu, ada ibu gembala juga. Tapi kami dipertemukan kembali di Jakarta dan di Pekalongan. Akhirnya kami ada waktu kesempatan untuk melayani. Kita bersama-sama boleh terlibat dalam pelayanan. Ketika kami diundang ke tempat ini, saya beritahu ke teman-teman, ayo kita ke Pemalang bersama-sama untuk bersama-sama melayani. Dan mereka adalah yang menjadi tim saya dalam pelayanan selama ini. Inilah pujian yang akan kami nyanyikan.
setiap kita rindu untuk mengalami pertumbuhan. Yang mengerti katakan amin. Pertumbuhan yang Tuhan rindukan ketika kita tahu menjadi sumber pertumbuhan itu yang kita harus kenal. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjadi orang yang berdosa, kita tidak bisa mengenal siapa Allah kita. Ketika kita menjadi orang yang berdosa, fokus diri kita hanya memuaskan diri kita. Dan kita tidak tahu tujuan hidup diri kita untuk apa. Tetapi ketika kita boleh dijumpai dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita diperdamaikan dengan Bapa oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Cukup untuk membuat kita mengerti hidup kita mulai mengenal siapakah Allah kita. Sehingga kita mengenal diri kita sebagai orang yang berdosa, orang yang telah ditebus oleh orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kita tahu tujuan hidup kita, hidup di dunia ini untuk apa. Dan akhirnya kita tahu semua kita pergunakan hidup kita bagaimana hidup kita mempermuliakan Tuhan. Karena itu dibutuhkan sebuah perubahan dalam hidup saudara dan saya mengalami sebuah pertumbuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22a. Saya tidak ada di PowerPoint, nanti boleh dibantu Alkitab. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a. Mari kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus mengingatkan kita gerejanya, saya dan saudara. Kita tidak tahu apa yang harus kita pilih ketika kita menjadi orang yang berdosa. Sehingga ketika kita boleh dijumpai dengan Tuhan, akhirnya kita boleh merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya dilahirkan di kota Pati, dibesarkan di Purwokerto, dan sejak usia 15 tahun saya lahir baru, dan umur 16 tahun saya menyerahkan diri ketika seorang hamba Tuhan dalam ibadah seperti ini. Hamba Tuhan itu mengatakan, siapa yang mau menyerahkan diri, mempergunakan hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan. Kemudian Tuhan gerakkan saya karena saya sudah mengalami dan menikmati Tuhan secara pribadi. Dan di usia 15 tahun itu Tuhan ingatkan saya ketika saya di usia 2 tahun. Kita yang punya anak atau kita yang pernah menjadi seorang anak, kalau umur 2 tahun, kalau bangun pagi, siapa yang pertama dicari? Ya, mamahnya. Kalau mamahnya yang dicari, kalau pagi-pagi banyak ada di mana? Ya, di dapur. Mama saya dengan mak di Pati juga berdagang. Jadi dia sibuk di dapur. Ketika saya bangun pagi, saya cari mama saya pergi ke dapur.
Tapi hari itu menjadi hari yang bersejarah dalam hidup saya. Saya menjumpai mama saya. Tapi pada waktu itu emak baru saja mendidihkan air panas, biasanya ditaruh di tempatnya. Tapi ditaruh di bawah. Sehingga saya tidak tahu ketika saya menjumpai mama saya mundur beberapa langkah masuk ke air panas itu. Dan emak saya terkejut dan berusaha menolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, ditanganin oleh dokter beberapa hari, beberapa minggu, sampai beberapa bulan, akhirnya peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, kena air panas atau kebakar, semua innalillahi. Dan dokter waktu itu mengatakan kepada papi mami saya supaya anak ini dibawa pulang karena sudah tidak sanggup lagi dokter untuk menanganinya. Akhirnya saya dibawa pulang oleh papa mama saya, tapi tidak bawa pulang ke rumah, tapi dibawa pulang ke gereja. Gereja dengan rumah ya 100, enggak sampai 100 meter. 5 rumah kayak gitu. Dan akhirnya orang tua saya bawa saya ke gereja. Biar mati hidup ada di gereja saja. Karena tidak tega melihat penderitaan anaknya. Ketika papi mami saya beberapa jam dia menengok ke gereja, menengok anaknya. Dan dengan pendetanya waktu itu dia berdoa minta kemurahan Tuhan. Minta Tuhan yang bekerja dan menyatakan mujizatnya. Dan hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya Tuhan mendengar doa orang tua saya dan pendeta itu. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan. Ketika Tuhan ingatkan di usia 15 tahun, betapa luar biasanya Tuhan memberikan nyawa baru dalam hidup saya. Ketika hamba Tuhan itu mengatakan, siapa yang mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, saya maju ke depan. Dan hari itu di usia 16 tahun sampai hari ini, saya kalau ada itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi ketika kita menyadari anugerah Tuhan, sejak saya mengalami hidup baru, mengalami lahir baru. Kalau kita melihat contoh seperti Yakub, kalau kita melihat di dalam Kejadian 25 ayat 30 sampai 31, firman Tuhan mengatakan, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi kita mau belajar dari Yakub, seorang yang licik dan penipu. Kemudian Yakub juga dikatakan dia seorang bukan saja penipu kepada kakaknya, tapi seorang yang licik, tapi juga seorang penipu juga kepada ayahnya Yakub. Maksud saya Ishak. Jadi Yakub dia bukan saja seorang yang licik, seorang penipu. Dia juga penipu juga bukan saja kepada Esau kakaknya, tetapi juga kepada ayahnya Ishak. Dan Yakub juga dia juga seorang penipu juga. Dilakukan kepada mertuanya Laban. Dalam Kejadian pasal 31 ayat 20. Inilah yang kebiasaan buruk sebagai seorang penipu, seorang licik yang ada di dalam diri Yakub. Itu
dibawa terus kelicikan dia atau kebiasaan buruk yang terjadi dalam hidupnya, itulah yang membuat dia ketika dia ingin menjumpai kakaknya, itu hidupnya diliputi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, hanya egois menyelamatkan dirinya. Tetapi kita bersyukur perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu membawa sebuah perubahan hidup di dalam hidup Yakub. Kalau kita melihat Kejadian 32 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi ketika dia menyeberang sungai Yabok, semua keluarganya itu didahulukan. Anak, mantu, cucu, dan harta benda didahulukan untuk menyeberang sungai Yabok itu. Karena Yakub hidup di dalam kecemasan, ketakutan, takut menjumpai Esau, kakaknya. Jadi Yakub dia terakhir, ketika terakhir itulah Yakub dia waktu di tengah-tengah sungai itu dia bergulat dengan seorang malaikat, dengan malaikat Tuhan. Dan Yakub tidak mau melepaskannya sebelum malaikat itu memberkati Yakub. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 25. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Yakub dipukul sendi pangkal pahanya. Artinya Yakub dipatahkan dengan kesombongannya oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan inilah yang mengubah hidup Yakub sejak dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Hidupnya mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan itu akhirnya membuat Yakub tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup di dalam kekhawatiran, tidak hidup di dalam kecemasan, tetapi mengalami sebuah pertumbuhan dan perubahan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidup Yakub seringkali juga terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Seorang pria, dia bangga ketika dia bisa berhasil mempunyai sebuah perusahaan. Dia juga terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia punya keluarga yang baik. Tapi ketika satu hari ketika kami belajar bersama-sama untuk belajar mentoring di Korea, Bapak ini dia menceritakan ketika saya tanya apa yang sedang dikerjakan, dilakukan selama ini. Dan ketika satu hal yang dia sering lakukan adalah kebiasaan buruknya adalah suka marah-marah. Jadi dia melakukan dalam pelayanan juga sering marah-marah. Kalau juga dalam pekerjaan, kalau karyawan
dan pegawainya tidak melakukan dengan benar, sering kena marah. Dan itu terus dilakukan. Dan dia sepertinya tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya saya terapi dia. Saya terapi, coba saya dengan pertanyaan, dengan dua saja. Dengan pertanyaan, dengan mendengar. Saya lakukan itu. Dan ketika dia hidup di dalam ketakutan karena dia merasa dirinya sepertinya tidak dihargai, tidak ditolak. Dan itulah yang membuat dia marah-marah. Dan ketika saya terapi dia dan saya ingatkan tentang perjumpaan dengan Yesus, lahir baru. Akhirnya dia sadar. Karena ketika orang lahir baru, cinta mula-mula, dan dia dijumpai dengan Tuhan, di situ dia, kalau orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ibadah apa saja itu dia datang. Kalau dia pria, dia ibadah wanita dia datang. Ibadah pemuda dia datang, ibadah anak dia datang, ibadah umas dia datang, ibadah apa saja. Karena punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Dia punya kerinduan untuk mengalami Tuhan. Doa tidak usah disuruh berdoa, dia akan datang. Mau doa pagi, doa malam, doa apa saja dia datang. Dia akan berusaha untuk mengenal Tuhan, membaca firman. Dia rindu membaca firman, rindu untuk melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Apa ketika saya ingatkan itu, dia mulai sadar kalau selama ini di dalam dirinya ada kebiasaan buruk yang harus dilepaskan. Orang ketika lahir baru, rohnya baru. Kata 2 Korintus 5 ayat 17, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi rohnya baru, tapi tubuh dan pikiran atau jiwanya masih lama. Itulah yang harus dibaharui, itulah yang harus terus dipulihkan. Dan ketika Bapak itu sadar apa yang dilakukannya salah, ketika saya terapi itu, dia merasa lega. Bisa dia melepaskan segala ketakutan, amarah. Dia mulai belajar untuk tidak lagi marah-marah. Dia mau belajar menerima orang lain apa adanya. Dia mau belajar menghormati orang lain dengan kelebihan dan kelemahannya. Perjumpaan dengan Tuhan membuat setiap orang ingin mengalami sebuah gairah untuk mengenal Tuhan. Gairah untuk mengalami sebuah pertumbuhan di dalam hidupnya. Berubah untuk mengalami sebuah pertumbuhan, perubahan hidupnya untuk menjadi seperti Kristus. Dan orang yang mengingat perjumpaan dengan Tuhan, itu orang yang tidak mudah menyerah. Bagaimana dalam hidup saudara saat ini? Apakah saudara masih ingat kapan Tuhan menjumpai saudara? Karena ini penting untuk mengalami sebuah perubahan. Untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan ke arah Kristus. Ketika Tuhan ingatkan saya perjumpaan pribadi di usia 15 tahun itu.
Saya bersyukur Tuhan memberikan keluarga saya. Saya menikah dengan pacar saya, istri saya. Itu namanya Trivena. Mungkin waktu itu pernah sering datang ke Jawa Tengah. Dan dia asli dari Probolinggo. Ya, jadi bahasa Madura. Dan ketika kami menikah kurang lebih 29 tahun. 6 tahun yang lalu Tuhan panggil dia kembali ke sorga. Dan ketika saya merasa kehilangan, sepertinya saya sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan ingatkan, kasih mula-mula perjumpaan dengan Tuhan, bahwa istri saya sudah menyelesaikannya sampai akhir. Tugasnya sudah selesai. Saya harus juga mengerjakan tugas saya harus sampai selesai. Sehingga ketika Tuhan ingatkan saya tentang salib Kristus, yang kasihnya dan kuasanya, seperti pujian tadi, sedetik pun penyertaannya itu sempurna, menyertai kita. Sehingga itulah yang membuat saya bergairah, saya semangat, saya mulai juga melakukannya meskipun sendiri. Tapi saya tidak merasa sendiri karena banyak teman-teman. Seperti hari ini saya ditemani teman-teman dari Jakarta dan Pekalongan. Ya, meskipun tadi pagi harus bangun jam 3. Berangkat dari Pekalongan 4:30. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan 2 bulan yang lalu Tuhan memberikan kesempatan saya untuk merintis jemaat baru di Perumahan Citra Maja di Lebak, Banten, Tangerang. Lebak, Banten. Itu gereja yang ke-18. Dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena saya tahu saya harus terus tetap semangat. Saya harus mengalami sebuah pertumbuhan. Dan saya harus belajar tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun yang diizinkan terjadi di tengah-tengah kita. Kalaupun itu bisa terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingatkan firman Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi tidak membuat kita menyerah dalam segala keadaan. Yang mengerti katakan amin. Saya mendorong gereja Tuhan, saya dan saudara, masih ada kesempatan. Sehingga ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yakub dia mengalami sebuah perubahan hidup. Sehingga di Sungai Yabok, ya, ini di Sungai Yabok, Yakub mengalami berkat Tuhan. Sehingga namanya diganti Israel, pejuang Allah. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Dan ketika dia bertemu dengan Esau kakaknya, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kejadian 33 ayat 3 dan 4, 2, 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Yakub mengalami sebuah perubahan hidup.
Yang tadinya dia terakhir, tidak mau di depan, akhirnya dia sekarang di depan. Dan ketika di depan, ketika melihat Esau datang, dia mulai sujud. Mungkin beberapa jarak sujud lagi sampai 7 kali. Dan Esau berlari untuk mendapatkannya. Dan firman Tuhan mengatakan, Esau dia mendekapnya, memeluknya, dan menciumnya. Luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Yakub tidak menyerah. Membuat Yakub mengalami sebuah perubahan. Berani menghadapi semua hal yang terjadi dengan kerendahan hati. Bahkan dia seorang yang berani berkorban. Dia memberikan persembahan kepada kakaknya. Dan bahkan dia seorang yang mendahulukan Tuhan. Dengan dia membangun sebuah mezbah. Di dalam Kejadian 33 ayat 20 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Dia mendirikan mezbah di situ. Dan dinamainya itu Allah Israel. Ialah Allah. Allah Israel ialah Allah. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Membuat hidup kita harus terus mengalami sebuah perubahan. Dan kita perlu terus mematikan kedagingan kita. Kejadian 35 ayat yang ketiga mengatakan, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dan bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 21, mari kita baca ini bersama-sama, 2, 3. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Yakub menjadi berkat bagi anak cucunya karena sebuah perubahan hidup yang terjadi dalam hidupnya. Ketika ada seorang ibu dari Semarang pindah ke Citra karena sebuah persoalan timbul di dalam hidupnya. Dia diberikan usaha maju. Dia punya dagangan elektronik juga maju. Tapi ketika suaminya melakukan kesalahan, akhirnya apa yang telah dibangun puluhan tahun semua habis. Harta, rumah, kekayaannya disita dan masih banyak hutang. Untuk tidak memikirkan persoalan yang ada, dia pindah ke Jakarta. Dan ketika dia berjemaat di tempat kami, ketika dia menyanyikan pujian, semua mengangkat tangan. Ibu ini cemberut, sedih, tidak bisa menyanyi, tidak bisa mengangkat tangan. Karena ketika dia ingat persoalan yang terjadi dalam keluarganya, itu membuat dia sakit dan kecewa. Tapi dia masih pergi ke gereja. Dan ketika
di gereja kebenaran firman Tuhan disampaikan, dia masih belum ada perubahan. Tapi ketika dia masuk ke kelas pemuridan yang kami lakukan selama 3 bulan, itu kita namanya kelas SMS pemenang. Saya murid sejati pemenang. Dan saya mengucap syukur sekarang sudah angkatan 40. Dan ketika ibu ini mulai datang di kelas itu, dan dia mulai belajar, dia mendengar, dan dia mulai menyadari akan kesalahannya. Dia mulai belajar mengampuni suaminya. Dia belajar menerima apa yang sedang Tuhan didik, Tuhan ajar untuk dia bisa menerima semuanya. Dan dia mulai belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu ketika dia di gereja, semua mengangkat tangan, dia mulai belajar mengangkat tangan. Wah, sudah mulai perubahan. Dia mulai tersenyum. Persoalannya masih belum selesai. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang hidup, dia akan bekerja dan akan menyatakan kuasanya. Dan ketika dia lakukan terus Tuhan berikan hikmat. Apa yang mau dia lakukan? Dia mulai ingin berdagang, berjualan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Dulu dia usaha elektronik. Tapi dia tidak mampu lagi untuk melakukannya. Dan dia mulai berdagang, jual getuk. Dia setiap hari dia buat getuk. Dia edarkan dari gang ke gang. Dari satu perumahan ke perumahan yang lain. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya. Hutangnya mulai satu-satu lunas. Dan akhirnya apa yang hilang Tuhan kembalikan lagi. Dia dikasih rumah. Dia dikasih peralatan yang lain. Atau fasilitas yang lain. Dan hari ini dia mengucap syukur. Dia bisa memberkati orang lain. Ketika seperti dia dalam keadaan kesulitan. Tuhan sudah menolong dia. Dan sekarang dia mau pergunakan hidupnya. Bagaimana juga bisa menolong orang lain. Akhirnya dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Perjumpaan dengan Tuhan membuat seseorang tidak menyerah. Membuat seorang bisa memberkati orang lain. Karena Tuhan rindu gerejanya, saya dan saudara mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah pertumbuhan yang sehat ke arah Kristus. Yang mengerti katakan amin. Mari kita katakan bersama-sama, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami perubahan. Dan saya mengalami pertumbuhan. Dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya mendorong gerejanya. Ini kesempatan saudara. Alami lagi perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika saya sendiri seperti satu hari ketika saya mau tidur, saya berdoa. Biasa kita ya gitu. Tapi tiba-tiba pikiran ini melayang. Ini kemudian ada intimidasi. Seperti ada intimidasi kuasa iblis. Kamu ngapain sendiri kayak gitu? Lebih baik kamu kembali aja seperti istrimu kayak gitu. Wah, oh iya ya. Kan kamu sudah melakukan banyak hal, ya nggak apa-apa, nggak usah lagi. Jadi seperti dalam beberapa menit itu, seperti saya mengalami sebuah kegelisahan dan pikiran saya itu
seperti kemana-mana. Sehingga belas kasihan kepada dirinya sendiri. Tapi ketika saya tahu itu adalah pekerjaan iblis, intimidasi, saya masuk ke dalam doa, saya mulai menyembah kepada Tuhan. Dan saya mulai meninggikan Tuhan. Karena disitulah saya mendapatkan kekuatan yang baru, energi dari Tuhan. Akhirnya dalam beberapa menit, akhirnya pikiran itu tersingkir hilang. Dan Roh Tuhan bekerja dalam hidup saya. Akhirnya saya kuat. Saya harus bisa menyelesaikan pertandingan yang ada dalam hidup saya sampai selesai. Sehingga kalau saya ada sampai hari ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah cinta mula-mula dan anugerah Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, itulah yang kita harus ingat. Membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga akan mengasihi pekerjaannya. Dan kalau kita mengasihi pekerjaannya, kita juga akan melayani Tuhan dengan jiwa-jiwa yang ada. Saya percaya ketika gereja ini Tuhan sudah begitu luar biasa mendengar kesaksian dari Bapak Gembala. Setelah pandemi, Tuhan nyatakan kemurahan yang luar biasa kepada gereja ini. Jangan menyerah. Jangan merasa kita sudah melakukan. Lakukan terus. Ya. Ini kesempatan untuk kita melakukan setiap kehendak Tuhan dan menggenapi rencananya. Dan kita terus mengalami sebuah pertumbuhan terus seperti yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita lebih lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan sampai hari ini, Tuhan akan juga lakukan di hari-hari yang akan datang lebih lagi. Yang mengerti katakan amin. Dibutuhkan dalam hidup saya dan saudara sebuah perubahan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang mati seperti mayat hidup. Jalan, tapi mayat hidup membawa apa? Membawa bau yang busuk. Tapi saya percaya kemanapun kita pergi, kita membawa bau yang harum. Karena Kristus hidup di dalam hidup kita. Dan Kristus itu boleh terpancar di dalam seluruh hidup kita. Dan banyak orang diberkati Tuhan. Amin untuk kebenarannya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Sambil kita menyanyikan sebuah pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Dan Engkau terus nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lerah, tetap Yesus yang mempesona hati.
cintakan selamanya. Salib Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Kalau siang hari ini saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau menyerah. Aku rindu mengalami Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan, cinta mula-mula membuat sebuah gairah untuk bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan menyertai setiap kita. Kalau kita dan saudara-saudaranya Tuhan, aku rindu mengalami sebuah pertumbuhan dan aku juga dipakai Tuhan menjadi berbuah banyak. Dan aku mau rindu menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berkat Yesus yang mempesona hatiku. Dari damai keselamatan di setiap musim kehidupan.
setiap kami. Engkau yang menjumpai setiap kami. Kalau kami ada yang lemah, Engkau kuatkan kami. Ada yang sakit, dalam nama Yesus Engkau yang menyembuhkannya. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Dan Engkau yang mengurapi setiap kami. Sehingga segala yang kami lakukan, aktivitas yang kami kerjakan, biarlah semua mempermuliakan nama Tuhan. Pakai lebih lagi setiap kami untuk dapat menggenapi setiap rencana Tuhan. Bukan saja di kota Pemalang, tetapi di kota-kota lain. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan di situ Tuhan disenangkan. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati gembala jemaat di tempat ini dengan seluruh keluarga. Berkati ibu gembala. Tuhan yang pulihkan seluruh hidupnya. Dan Tuhan yang memberkati kesehatannya. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga melalui hidup kami boleh terus dipakai Tuhan untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang sempurna dan segala yang baik datangnya dari Tuhan, turun di atas hidup kami sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan Tuhan disenangkan. Kita yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya diberkati kepada firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena melalui perjumpaan itu kita akan tetap terus bertumbuh dan berubah sehingga menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan dan petugas persembahan bisa maju ke depan. Nanti dengan penuh kasih Bapak Andi berdoa untuk persembahan. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini yang boleh menguatkan kami, yang boleh memberikan kami kelegaan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya buat siang ini kami mempersembahkan. Tuhan memberkati persembahan yang kami persembahkan, dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, baik mereka yang usaha maupun yang bekerja maupun yang apapun yang Tuhan mereka kerjakan pada hari-hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia selama 1 pekan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Di harapan baru.
tanggal 26 Oktober 2025, berita Gereja Samaria selama sepekan adalah sebagai berikut.
memiliki di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya, dan terus tinggikan Tuhan dengan keberadaanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Kau melihat hati kami yang mau berubah, dan Roh Kudus akan menolong kami berubah, supaya hidup kami sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah jadi berkat dengan urapan Roh Kudus, supaya dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, banyak orang diberkati dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit. Mari Bapa, jamah anak-anak-Mu yang sakit. Kami teringat buat Ibu Meyin, buat Bapak Mamet. Kami teringat buat Ibu Hermi, buat Ibu Sinta di dalam masa pemulihannya, buat Ibu Dewi. Kami berdoa juga buat Ibu Hanayati, Bapak Kasbuni, buat Bapak Sumadi, Bapak Ano. Kami berdoa buat Ibu Siti dan yang lainnya di dalam nama Yesus. Dan juga buat mamanya Cisian yang sedang diopnam Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan, biarlah hatinya semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak buat mamanya Cineneng di usia lanjutnya Tuhan. Biar ia semakin merasakan kasih Tuhan, sehingga ia tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa buat segenap jemaat di dalam segala pekerjaannya. Apapun pekerjaan yang dijalani oleh umat-Mu, diberkati Tuhan, sebab disertai Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat kota dan bangsa kami, berkatilah para pemimpin kami. Berikan kepada mereka keberanian untuk hidup benar di tengah-tengah keadaan yang tidak benar. Mereka tetap jalan lurus ketika orang mulai berbengkak-bengkok Tuhan. Biarlah Bapa hati yang takut akan Tuhan, Tuhan tanamkan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.